Waalaikumsalam. Sistem operator ya. Ini sumber data semua dari server ya, dari server Dapodik dikirim ke GTK ya. Nah, server Dapodik itu dapatnya dari Dapodik sekolah ya, dari operator-operator ya teman-teman sekalian ya. Terus ada perpal PTK masukin ke Dapodik juga kan ya, pulang pergi gitu kan, bolak-balik nih perpal PTK itu larinya ujung-ujungnya tetap ke Dapodik ya kan. Terus validasi dari Dinas Pendidikan ya. Nah, dari Dapodik ini keseluruhan nanti datanya akan dikirim ke server GTK. Nah, kalau ditanya berapa lama data Dapodik lari atau masuk ke dalam servernya GTK? Kalau masuknya ini real time. Ya, selisih 1-2 jam lah. Selisih 1-2 jam ya. Dari Dapodik ke server GTK gitu. Ya. Tetapi untuk proses ke info GTK tidak real time. Ya. Di info GTK ini melalui proses lagi. Proses validasinya tidak bisa parsial. Ya, proses validasinya dilakukan secara menyeluruh. Karena untuk kalau di Dapodik itu kan dia sifatnya kan per sekolah. Per sekolah sinkron gitu kan. Jadi validasi di sekolah masing-masing karena kepentingannya adalah untuk sekolah itu sendiri. Tetapi kalau untuk info GTK, ya tidak bisa begitu. Karena validasinya ini dilakukan untuk keseluruhan. Jadi jangan sampai ada guru yang mengajar di 2 sekolah, itu cuma tervalidasi di 1 tempat. Nah, kalau kita lakukan parsial, bisa jadi guru itu cuma terdeteksi di 1 tempat. Tapi tidak ada di tempat lain. Nah, oleh karena itu kita akan lakukan itu secara menyeluruh. Nah, proses untuk validasi inilah yang dibutuhkan waktu. Ya. Nah, karena proses validasinya itu butuh waktu sekitar di atas 12 jam lebih ya untuk proses validasinya sampai clear gitu ya. Terus untuk ke info GTK-nya ya. Nah, baru nanti dipublish. Jadi paling cepat itu 3 hari. Ya, paling cepat itu 3 hari ya. Terus untuk biasanya sih umumnya itu sekitar 1 minggu. Umumnya sekitar 1 minggu. Tapi paling telatnya 2 minggu. Ya, 2 minggu. Jadi normalnya itu seminggu sekali. Ya, paling cepat itu 3 hari sekali. Normalnya seminggu sekali. Paling lama itu 2 mingguan. Itu dalam keadaan awal-awal validasi. Tapi pada saat mulai berakhir-akhir di ujung-ujung semester, maka proses validasi pun akan semakin dikurangi. Karena kenapa? Karena sudah banyak entrian-entrian data yang sudah selesai. Dan seharusnya memang entrian Dapodik itu kalau kita mau terapkan harusnya itu data-data yang dikirim di bulan Januari, Februari, Maret, April itulah yang bisa diproses. Mei, Juni harusnya sudah tidak ada lagi pengiriman data. Karena secara pembelajaran pun gitu sebenarnya harusnya itu penyusunan rombel segala macam sudah selesai di bulan Februari, Maret gitu. Jadi kalau masih ada sampai bulan Mei itu masih ada belum valid karena JJM-nya, berarti tidak ada yang tidak beres dengan sekolah tersebut. Jadi selama ini bulan Januari, Februari, Maret itu mereka belajar bagaimana, apakah tanpa jadwal gitu kan. Jadi ini cuma logikanya saja gitu. Tapi kenyataannya banyak sekali sekolah-sekolah yang update datanya justru baru sekitar bulan Mei, Juni. Padahal itu udah akhir-akhir semester. Gitu ya. Oke. Ini dari server GTK. Nanti server GTK ini diolahnya itu akan mengambil data sertifikat pendidiknya, mengambil data NUPTK, mengambil data energi, data inpassing, data BKN, KPDT ya. Itu semua diambil, diolah jadi keluar ke Dapodiknya. Ya, ke Dapodik. Ke info GTK. Keluar ke info GTK dan hasilnya nanti akan diserahkan juga ke aplikasi Simtun untuk proses penerbitan SKTP jika statusnya valid. Nah, bahan-bahan yang di-entry di Dapodik itu ya, satu pertama data individu, guru, SK pengangkatan, data kepangkatan, data kenaikan gaji berkala, data pendidikan, SK pembelajaran. Nah, ini semua
data individu, SK pengangkatan, data kepangkatan, gaji berkala, data pendidikan. Ini domainnya guru untuk entry data di Dapodik. Koreksi saya kalau saya salah. Ya. Data individu, data pengangkatan, kepangkatan, kenaikan gaji berkala, dan pendidikan ini harusnya guru yang melakukan perbaikan-perbaikan datanya, bukan operatornya. Tetapi kalau SK pembelajaran, pembagian tugas dan jadwal mengajar, ini tentunya entriannya dilakukan oleh operator sekolah. Ini tidak bisa guru nih. SK pembelajaran, pembagian tugas, jadwal mengajar ya, ini dientrikan oleh operator sekolah. Datanya ini didapat dari Waka Kurikulum untuk yang Dikmen dan SMP ya. Tapi kalau SD dan TK biasanya kepala sekolah. Nah kalau TK kadang-kadang jadwal juga tidak ada jadwal ya, cuma gurunya aja yang penting datang ya. Nah ini kalau SK pembelajaran dan pembagian tugas, jadwal mengajar ini dientrikan oleh operator sekolah. Tapi yang 5 ke atas atau 6 nih, 5 ya, 5 ke atas ini dikerjakan seharusnya oleh gurunya masing-masing. Tugas tambahan, riwayat tugas tambahannya seharusnya sih tugas tambahan ini dientrikan oleh yang berwenang ya. Tapi di Dapodik kalau nggak salah nih SK tugas tambahan masih bisa oleh guru masing-masing ya. Oke. Login operator. Login operator tugas tambahan, oke benar berarti harusnya memang seperti itu ya. Login operator. Nah, tapi kalau untuk yang data pendidikan, kenaikan gaji berkala, kepangkatan, pengangkatan, dan data individu guru, ini boleh oleh loginnya guru masing-masing kan? Betul Mas Agus? Ya, betul Bang. Oke. Oke. Dan sebagainya lah ya, sesuai dengan entrian yang ada di Dapodik. Ini data kita gunakan. Lalu sekarang teman-teman ada yang bertanya, saya sudah entry riwayat tugas dari tahun 2019, tapi nggak pernah dipakai tuh sama pusat. Nah, ini banyak yang ngomong begitu tuh misalnya. Atau saya pernah selalu isikan data riwayat sertifikat. Ya, bukan sertifikasi pendidik ya, tapi sertifikat kan satu tabel tuh ya. Nah, tapi itu nggak pernah digunakan di oleh pusat. Terus banyaklah macam-macamnya. Nah, apakah iya seperti itu? Jadi gini, apa yang dimintakan di Dapodik pasti ada manfaatnya. Mungkin belum terasa tahun ini. Mungkin belum terasa tahun depan, tapi mungkin baru terasa nanti 3 atau 4 tahun berikutnya. Contoh yang paling nyata adalah riwayat karir. Riwayat karir ya, itu dulu selalu diabaikan. Padahal itu sudah diminta dari tahun 2017 kalau tidak salah. 2017 atau 2016 itu. Ya, itu sudah dimintakan. Ya, karena GTK pada saat itu butuh. Tapi entriannya Masya Allah. Ya, entriannya Masya Allah. Jadi ada yang ngisi, ada yang enggak gitu. Akhirnya data itu tetap tidak bisa digunakan. Tapi kemarin pada saat ikut PPG, riwayat karir itu dipakai untuk melihat jejak kapan guru itu berkarir menjadi guru. Betul banget. Ya kan? Nah, akhirnya pada ada orang-orang yang dulunya tidak pernah yang dulunya tidak pernah open, yang dulunya cuek terhadap data tersebut, sekarang begitu tidak terpanggil ikut PPG, barulah berkuar-kuar kenapa saya tidak terpanggil PPG. Ya. Nah, karena itu sekali lagi saya syaratkan apapun yang dimintakan di Dapodik itu suatu saat data itu akan dipakai. Ya, suatu saat data itu akan dipakai. Belum terasa saat ini, tapi entry-kan. Dan buat teman-teman sekalian yang operator juga sampaikan kepada guru-gurunya ya. Kalau mengentry data itu harusnya sesuai periode. Ini agak aneh memang, tapi ya tetap kita dimaklumi masih. Yang agak aneh adalah surat penugasan di sekolah A di entry-nya pada saat dia mengajar di sekolah B. Itu kan aneh. Kecuali kalau peng-SK-nya itu dilakukan sebelum ada Dapodik. Anggaplah sebelum 2015 lah gitu ya. Anggaplah Dapodik itu baru lahir yang fix ini untuk semua jenjang kan tahun 2015 ya, yang mulai dari jenjang TK sampai Dikmen itu ada semua ya. Nah, kalau ternyata memang SK-nya itu sebelum 2015 masih dimaklum lah ya. Kalau data itu dientrikannya di tahun 2020 padahal dia sudah pindah sekolah. Tapi kan agak sedikit aneh pada saat datanya di tahun 2006 di sekolah A
baru di entry di 2021 pada saat dia sudah di sekolah B. Ya walaupun kita maklum, dulu mereka masih cuek, kan gitu. Maklum, akhirnya ya maklum, banyak maklum gitu ya. Nah cuma apa namanya, kredibilitas datanya jadi dipertanyakan. Ini bener nggak sih ini dia, gitu loh. Ini bener nggak sih ini dia pernah ngajar di sekolah sono, kok baru di entry sekarang, dulu kemana gitu. Ya, ya kalau untungnya yang proses validasi bukan saya. Kalau yang validasi saya itu akan saya tanyakan semua itu. Ya. Oke. Itu ya. Jadi apapun yang dimintakan di Dapodik tolong di entry-kan. Oke, sekarang kita fokus ke info GTK-nya. Ini tampilan info GTK tahun lalu. Ya, karena ini paparan masih tahun lalu. Cuma dirubah judulnya aja di 2022. Ya. Oke. Untuk info GTK loginnya ada 2. Ya, langsung ke GTK dan ke menggunakan SSO. Sebenarnya ini bahasanya nggak cocok ini. Login menggunakan SSO sebenarnya nggak cocok karena loginnya ini login ke websitenya ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Dari sana baru klik tombol info GTK, begitu kan ya? Betul Bang. Nah, oke. Jadi coba kalau jadi gini, kemarin ada teman-teman yang tidak bisa login ke info GTK, ditolak, datanya tidak ditemukan. Kalau ada bahasa yang seperti ini, data Anda sudah email username Anda sudah ditemukan, tetapi passwordnya masih salah, misalnya begitu. Misalnya ya. Nah, itu berarti user tersebut ada, cuma passwordnya yang salah. Tapi kalau dibilangnya data Anda tidak ditemukan, itu berarti di sana tidak ditemukan. Jadi email tersebut tidak ditemukan gitu. User tersebut tidak ditemukan. Nah, itu harus dibedakan tuh ya. Nah, kalau ternyata yang memang password yang salah, mungkin Anda salah mengingat password. Coba cek lagi yang benar. Kalau ternyata tidak ditemukan, berarti user tersebut tidak ditemukan. Tapi semester kemarin bisa, Pak. Jangankan semester kemarin, awal Februari kemarin saya buka masih bisa. Tapi ini baru seminggu yang lalu nggak bisa. Kenapa? Ya, karena seminggu yang lalu saya lakukan reset semua akun yang passwordnya masih menggunakan tipe password lama. Sebelumnya saya masih mengakomodir itu akun-akun yang menggunakan password lama. Password yang sebelum ada pembaruan itu loh, kemarin ya, sebelum semester kemarin kalau nggak salah. Ya, itu masih diakomodir. Tapi seminggu yang lalu itu saya bersihkan. Jadi yang ada di referensi GTK, saat ini adalah akun yang sudah menggunakan tipe password yang baru plus terverifikasi. Ya, plus terverifikasi di di Dapodiknya. Kalau belum terverifikasi di Dapodiknya, itu tidak ketarik. Tidak bisa proses. Saya bisa, Pak, login ke ptk.datadik, tapi pada saat klik info GTK-nya dibilang tidak ditemukan. Ya, kalau seperti itu berarti akun tersebut memang belum terdaftar ke Dapodik. Coba cek lagi akunnya apakah sudah terverifikasi atau belum. Nah, tadi yang di Telegram ada yang menyarankan coba ganti password ke ini. Nah, itu salah satu langkah yang bisa ditempuh. Tapi saya bilang jangan buru-buru, ya kan? Jangan dulu gitu kan. Kenapa jangan dulu? Kita mau cek dulu dia benar nggak akun yang tidak terdata gitu ya. Nanti kita coba cek salah satu dari teman yang tadi terkendala karena itu untuk melihat apakah akunnya ada nggak di akun GTK ya. Kalau memang ternyata tidak ada dan kita cek nanti akan proses penarikannya. Kalau ternyata di proses penarikannya dia memang tidak tertarik, berarti ada masalah di data akunnya gitu. Ya, jadi sambil saya juga, ini kan baru uji coba, sambil saya juga melihat jangan-jangan ada prosedur saya yang kurang pas sehingga akunnya tidak ketarik gitu ya. Oke, itu mengapa tadi yang di Telegram saya bilang jangan dulu ya. Tujuannya ya agar kita nanti bisa cross check data lebih mendalam. Kemarin kan ada yang pengen dalam-dalam tuh. Oke, login menggunakan SSO udah ya.
Login langsung GGTK ini tadi ya. Jadi akunnya sama dengan akun yang digunakan untuk login ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Jadi kalau nggak bisa login dengan menggunakan akun PTK secara langsung, maka cek dulu akunnya di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Bisa nggak login ke sana? Ya, kalau nggak bisa, berarti masalah dengan akunnya. Kalau masalah dengan akun, berarti yang harus dihubungi pertama adalah operator sekolah ya. Mana ini konfirmasinya tolong? Iya Bang. Oke. Ya Bang, operator sekolah Bang, operator sekolah. Sekolah ya. Operator sekolah bisa langsung update atau harus ke dinas? Operator sekolah bisa Bang? Bisa ya, oke. Bisa Bang. Karena kalau dulu kan pernah dikunci kan daftar sekolah. Iya Bang. Kalau sekarang bisa ya, oke. Bisa diupdate Bang? Bisa ya. Kalau gitu tinggal hubungi operator sekolah. Nggak jauh-jauh, operator sekolah. Makanya jangan terlalu burik hatinya dengan operator sekolah. Burik hati itu apa ya? Apa namanya ya? Terlalu apa ya dengan operator gitu. Dan operator yang jadi operator pun tolong jangan terlalu pokoknya jangan berbiasa-biasa saja ya. Amanah jadi operator itu amanah. Jadi operator itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat itu amanah. Ya. Bener nggak? Jadi kalau memang ada yang perlu diperbaiki ya perbaiki. Kalau memang pemahamannya salah ya kita luruskan masing-masing pemahamannya agar tidak salah gitu ya. Kan kadang-kadang pemahaman kita dengan pemahaman orang lain itu bisa berbeda. Ya. Baik, kembali ke sini. Jadi akun PTK kalau ternyata tidak bisa login ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id, maka silakan hubungi operator sekolahnya. Kalau ternyata bisa ya sudah. Sekarang tapi nggak bisa ke info GTK. Sekarang kita cek akun kita sudah terverifikasi atau belum. Gitu ya. Nah, ini nanti saya minta yang tadi itu yang di Telegram minta akunnya kalau dibolehkan gitu untuk dicek juga apakah karena memang akun tersebut tidak ada di referensinya akun GTK atau gimana gitu ya. Itu nanti belakangan ya, belakangan. Oke. Ini akun SSO login menggunakan SSO ya sudahlah nggak usah dibahas ini ya karena tadi sudah berulang-ulang. Oke. Nah ini kalau yang pakai akun pakai ke ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Nah ini ada di bawah nih ya, di bawah info GTK, buka info GTK ini diklik, oke. Terus, nah ini kalau berhasil login ke info GTK ini udah tampilan-tampilan yang sudah tidak aneh lagi buat guru yang sudah